Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Ibu. Sore Ibu. Gimana kabarnya? Selamat sore Bu. Baik Bu, kabarnya. Ya baik Bu. Alhamdulillah. Silakan diisi link absensinya ya Bapak Ibu ya. Link presensinya udah tahu? Sudah Bu. Sudah. Sudah diisi atau belum? Mau ngomong nggak? Bu, udah Bu, absennya udah disiapin Bu. Oke. Siap Bu, siap laksanakan. Disiapin gimana Pak Andre? Iya Bu. Udah di share linknya maksudnya? Absennya udah. Ya. Absennya double Bu. Oh, double absennya ya. Buat saya dan buat Pak Andre. Nilainya kalau juga double kalau gitu Bang Andre. Ya, nilainya double kan. Pak Andre juga ngasih absen, saya juga ngasih absen gitu. Oh iya. Oke, kita mulai tepat jam 4 ya, jam 16. Kalau Pak Andre ngasih absennya yang kayak gimana? Ibu, ini Bu, yang absen kelas. Loh, emangnya pada di kelas? Di ruangan Bu. Di ruang Bu Neneng. Oh, enggak maksudnya mahasiswa gimana cara ngisinya? Ada juga link absen yang Ada Bu. Oh gitu. 2 kali absen Bu, linknya absen Bu. Oh gitu. Ya sebenarnya nggak perlu 2 sih, 1 juga bisa ya. Bang Andri checklist aja Bang Andri. Siap. Ya, checklist aja. Biar nggak kebanyakan link nanti. Pusing. Bang Andri, Pak Anji jangan lupa Pak Anji. Iya. Kalau kata Pak Andri daripada 1 lebih baik 2 Bu. Udah. Itu Pak Randi ganteng banget mukanya itu Pak Randi. Selamat ulang tahun Kakak Chan. Selamat ulang tahun Abang. Siapa yang ulang tahun? Chandra Bu. Selamat ulang tahun Kakak Chandra. Izin. Yang ulang tahun siapa? Chandra Bu. Oh, boleh. Saya Ibu. Oh, Pak Chandra. Siap Ibu. Ibu diundang tuh Bu, sama Chandra ke NTT Bu. Oh, Undang iya. apa? Makan Bu. Kali ini kayaknya ada minum moke ini. Ini kan kita sudah hadir di ulang tahunnya Pak Chandra. Benar Ibu, hadir secara online Bu. Ya. Dengan hadiahnya mata kuliah Ibu. Buat apa repot-repot hadir ke sana kan? Kita bisa ketemu online. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, melanjutkan minggu lalu ya, Kalau minggu lalu kan kita sudah bahas tentang konsep perencanaan pembangunan, kemudian model juga ya, dan teknik analisis untuk perencanaan pembangunan. Nah, sore hari ini, sebentar saya share. Saya mau bahas sedikit ya, karena mau cepet-cepet aja sih. Karena ini harusnya sudah pertemuan keberapa ya.
Ya, mengenai pendekatan sistem perencanaan, saya kira nih Bapak dan Ibu sudah sangat ini banget ya, karena mungkin juga menjadi bagian dari tugas sehari-hari. Pendekatan sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN ya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, kalau kita lihat pendekatan di dalam perencanaan pembangunan itu, pendekatannya ada pendekatan politik ya, terutama ini rencana pembangunan yang merupakan hasil proses politik atau public choice theory of planning ya, khususnya penjabaran visi misi kepala daerah terpilih. Nah, itu nanti yang dituangkan di dalam RPJMD kalau di daerah. Kalau di pusat itu ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, tentu saja kalau ada rencana pembangunan jangka menengah, tentu ada rencana pembangunan jangka panjang ya, RPJP dan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ya. Nah, itu kalau itu prosesnya apa? Nah, ini ada proses teknokratik ya, perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Nah, kalau di pusat itu ada Bappenas, kalau di daerah itu ada Bapeda. Nah, kalau berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional di Undang-Undang nomor berapa tadi Bapak Ibu? Undang-Undang nomor berapa tadi ya? Yang tadi baru disebutin, Undang-Undang nomor 25 ya. 25 2004 Bu. Ya. Nah, itu salah satunya adalah nanti RPJP ya. RPJP itu teknokratik ya kan. Nah, kemudian perencanaan itu pendekatannya juga adalah partisipatif. Jadi perencanaan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya gitu ya, baik nanti mulai dari level paling bawah gitu ya, mulai dari kemarin kalau yang Pak Camat bilang musyawarah di dusun gitu ya, sampai kemudian di desa, kemudian juga ada musrenbang nanti kecamatan, ada lagi forum gitu ya, kemudian ada musren untuk kabupaten, kota, provinsi, sampai nasional. Nah, kemudian pendekatan perencanaan top down dan bottom up gitu ya. Tapi kadang-kadang suka diplesetkan nih yang bottom up ini, bottom up gitu ya. Nah, kalau yang dari Jawa tahu tuh kalau bottom up tuh nggak naik-naik. Tapi kalau menurut pengalaman kemarin yang misalnya camat di Bekasi sebenarnya naik gitu ya, tapi naik diusulkan gitu. Tapi tidak seluruhnya bisa diakomodir gitu. Nah, nanti kita bisa lihat sebenarnya kan penurunan itu juga nanti ada yang top down ya. Top down itu dari visi misi gitu ya, kemudian sasaran, tujuan sasaran gitu ya, terutama nanti sasaran strategis kalau di RPJMD itu kemudian diturunkan lagi ke Renstra misalnya ya. Jadi itu harus nyambung ya dari top down dan bottom up. Kemudian nanti pasti akan disinkronkan gitu kan, disesuaikan mana program-program yang bisa mewujudkan visi misi, terutama itu nanti sasarannya yang terkait dengan nanti kan ada IKU gitu ya, ada IKU, IKK ya, indikator ya, kinerja utama atau key performance indicator gitu. Nah, nanti kemudian juga ada pohon kinerja. Dan kemudian bagaimana itu nanti di cascade gitu ya, diturunkan, diselaraskan juga gitu ya, sehingga betul-betul terjadi sinkronisasi. Jadi belum tentu kadang apa yang diusulkan dari bawah semuanya bisa diakomodir, tergantung juga ya, karena tadi kan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kemudian nanti ada program gitu ya, kegiatan dan lain-lain, itu adalah dalam rangka mewujudkan sampai nanti kan ada indikator
outcome ya. Nah itu yang pada level paling tinggi tuh ya, di visi itu kan sebenarnya dia indikator outcome. Nah harus sampai untuk pencapaian itu. Jadi ada input, output gitu ya, intermediate outcome gitu, sampai dengan ya jadi sampai dengan impact ya, yang paling atas itu impact, dampak ya, seperti itu. Nah perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas di dalam hierarki pemerintahan. Nah itu adalah pendekatan perencanaan. Nah kemudian bagaimana dengan partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan? Partisipasi masyarakat itu adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka di dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Nah, di antaranya salah satunya melalui musrenbang. Tapi sekarang beberapa daerah itu juga tidak hanya terfokus pada jadwal musrenbang ya, yang secara tatap muka. Tapi ada juga yang secara online ya, secara online itu juga bisa diusulkan gitu, diinikan, kemudian nanti direkap gitu kan. Nah ada juga yang sudah menyelenggarakan seperti itu. Nah, masyarakat, nah itu tadi yang penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf D Undang-Undang Nomor 25. Kemudian masyarakat itu adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya. Nah, seperti kemarin juga diceritakan kan tidak semua bisa diakomodir misalnya lewat APBD gitu ya. Ada juga yang dia swadaya masyarakat misalnya ya. Jadi di musrenbang itu sebenarnya apa aja sih kebutuhan-kebutuhan. Kadang-kadang juga tidak hanya kebutuhan, ada juga daftar-daftar keinginan gitu ya. Nah itu tidak selamanya bisa dibiayai karena kan tadi perencanaan dan penganggaran itu kan menjadi satu kesatuan ya. Nah itu bisa saja tetap misalnya dimusyawarahkan, tapi kemudian pembiayaannya adalah swadaya misalnya ya, atau juga menggunakan CSR gitu ya. CSR itu apa ya? CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu biasanya dari ininya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan atau BUMN atau perusahaan daerah dan lain-lain. Pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko. Nah itu penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf D Undang-Undang Nomor 25. Jadi partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak hanya sebagai objek, tapi dia harusnya juga sebagai subjek, ikut merencanakan dari awal. Sehingga mereka pun akan punya komitmen gitu ya untuk memelihara apa yang direncanakan kemudian dilaksanakan gitu ya. Nah itu ikut juga komitmen gitu karena dari awal terlibat gitu di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Jadi betul-betul sebagai objek sekaligus subjek gitu ya. Nah kemudian wahana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini kemudian juga banyak ya sebenarnya hasil-hasil penelitian yang memperlihatkan kadang-kadang musrenbang ini juga nggak efektif gitu ya. Dan belum tentu juga mereka mau hadir, apalagi musrenbang misalnya di perkotaan ya, itu kadang-kadang belum tentu bisa hadir gitu, karena waktunya kan memang sudah dijadwal khusus. Nah maka misalnya beberapa daerah mereka misalnya bikin yang kayak ya semacam menjaring aspirasi masyarakat gitu ya secara online gitu. Nah itu kan bisa kapanpun misalnya ya, tapi kemudian pada saat misalnya musrenbang, nah itu kemudian dikembali gitu ya, diinventarisir gitu kan. Nah musrenbang dalam rangka misalnya penyusunan RPJP nasional ataupun daerah, nah itu ada musrenbang juga. Kemudian musrenbang jangka menengah, penyusunan RPJM nasional dan daerah. Nah, tapi di sini juga ada proses politik kan, karena tadi juga mengakomodir visi misi kepala daerah terpilih.
terutama biasanya juga didasarkan pada janji-janji pada saat kampanye misalnya ya. Kemudian musrenbang reguler yang tahunan. Nah itu mulai dari musrenbang des, musrenbang kecamatan, forum SKPD, musrenbang kabupaten, kota, dan musrenbang provinsi, dan kemudian musrenbang nasional. Kemudian kalau kita lihat dari tahapan perencanaan ya, jadi mulai penyusunan rencana. Tadi kan ada melaksanakan musyawarah pembangunan ya. Kemudian penyusunan rancangan akhir perencanaan. Kemudian penetapan rencana. Nah itu mulai dari RPJP nasional, daerah. Nah itu biasanya diinikan kebijakan melalui undang-undang ataupun perda kalau di daerah. Kemudian RPJM nasional atau daerah dengan peraturan presiden atau peraturan bupati, wali kota gitu ya. RKP nasional ataupun daerah dengan peraturan presiden atau peraturan bupati, peraturan kalau di kota gitu ya. Kemudian pengendalian pelaksanaan rencana. Nah ini koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian pengumpulan dan analisis data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja. Oke sampai di sini ada ini, kalau nggak lanjut saya nih, biar cepat. Kemudian ruang lingkup perencanaan. Nah ini kan ada skalanya nasional, ada skalanya daerah. Nah kalau nasional itu untuk jangka panjang tentu saja rencana pembangunan jangka panjang nasional ya, RPJP. Nah itu biasanya masanya kan 20 tahun ya, 20 tahun. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi tentu ini semua ada padanannya ya. Dan itu juga saling ada sinkronisasi gitu. Kemudian rencana strategis, rensra kementerian lembaga. Setelah RPJP itu kemudian nanti nah ini di bawah ini kan mengacu pada yang di atas gitu ya. RPJM gitu ya. Kalau nasional RPJMN gitu ya. Kemudian RPJMD. Nah ini sebenarnya kan juga harus mengacu juga pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemudian Rensra SKPD kalau di daerah itu mengacu pada RPJMD. Nah seringkali permasalahan yang terjadi itu kan tidak selaras gitu ya. Apa yang direncanakan ya, mulai dari visi, misi gitu ya. Kemudian sampai dengan sasaran strategis dan sampai ke bawah ya, sampai dengan kegiatan, nah itu nggak nyambung gitu ya, seringkali nggak nyambung. Tapi kemudian sekarang kan sudah mulai pendampingan ya juga untuk melakukan cascading, membuat pohon kinerja dan lain-lain ya, mulai dari IKU sampai IKK. Nah kemudian rencana kerja pemerintah, ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan lain-lain ya. Dan ini juga ada rencana kerja dari SKPD atau OPD. Cuma memang di Undang-Undang 25 itu mengistilahkannya SKPD ya, jadi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian ya tadi ini penetapannya ya, kalau dari dokumen-dokumen rencana yang dihasilkan pada setiap ini tadi, sesuai dengan jangka waktu ya, kalau rencana pembangunan jangka panjang nasional, nah itu penetapannya undang-undang gitu ya. Nah itu mengacu pada pasal 13 ayat 1. Kemudian kalau daerah itu harus diperdakan, diperda dan seterusnya ya, sampai jadi RPJM, Rensra, Renja ya atau RKP. RKP, kemudian di situ ada Renja KL ya, Kementerian Lembaga kalau di pusat. Kalau di daerah ada RKPD, kemudian ada
Renja SKPD ya. Jadi ini adalah ruang lingkup dari perencanaan. Nah ini kalau kita lihat dari RPJPD sampai dengan APBD, jadi penganggaran dan juga dari perencanaan dan penganggaran. Nah itu kalau RPJP itu jangka waktunya adalah 20 tahun. Jadi memang proyeksinya itu cukup panjang ya. Nah biasanya pada saat kita membuat rencana pembangunan yang duluan diproyeksikan itu biasanya jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk itu diproyeksikan karena itu akan menjadi dasar kita ya untuk menentukan standar-standar gitu ya pada setiap sektornya. Kemudian ada RPJP daerah. Jadi RPJP daerah itu juga harus mengacu kepada RPJP nasional ya. Kemudian RPJP nasionalnya akan dipedomani ketika menyusun RPJM. Jadi ada proses kalau di RPJM itu kan teknokratik ya. Tapi kemudian kalau di RPJM dan di RPJMD, nah itu ada proses politik karena itu kan kewajiban juga dari kepala daerah atau presiden gitu ya yang terpilih selama 5 tahun ya. Nah itu menjadi pedoman ya, RPJP itu tetap harus jadi pedoman. Kemudian RPJM, nah itu dijabarkan nanti di dalam RKP, dijabarkan juga di dalam RKP. Tapi kemudian kan ada Rensra ya, ada Rensra SKPD. Kemudian kalau di pusat itu ada Rensra KL, Kementerian Lembaga. Nah itu RPJMD itu harus dipedomani gitu ya. Karena nanti sebenarnya yang akan di RPJM itu kan visi misi. Nah visi misi itu nanti bisa saja dia secara direct gitu ya. Ada yang secara direct, ada secara indirect gitu ya. Diacu di dalam Rensa SKPD gitu. Misalnya kalau pariwisata. Nah itu tidak hanya direct kepada misalnya dinas pariwisata gitu ya. Tapi itu juga bisa indirect kepada dinas-dinas lain yang terkait gitu ya. Karena misalnya kalau pariwisata itu kan juga membutuhkan misalnya infrastruktur jalan yang bagus misalnya. Nah itu kan bukan dinas pariwisata yang bisa mewujudkan itu. Tapi dinas-dinas lain seperti PUPR misalnya ya, atau dinas perhubungan dan lain-lain. Kemudian kira-kira kalau pariwisata itu dinas apa saja yang bisa secara indirect ya, karena itu kan lintas SKPD ya. Misalnya daerah itu punya potensi pariwisata, sehingga di dalam visinya juga ada kan misalnya pariwisata atau di misi tertentu gitu ya, di misi keberapa ya. Kayaknya tadi ada yang mau memberikan pendapatnya. Izin Bu. Ya, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Saya Linda, Bu. Saya mau sharing sedikit. Mungkin ini bisa menjadi masukan ya. Ibu Linda dari pemberdayaan ya? Bukan? Iya, betul. Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan, ya. Apalagi pemberdayaan itu semua ini juga ini ya. Iya. Mungkin sharing buat teman-teman yang masalah perencanaan bottom up itu Bu. Nah kan biasanya menjadi masalah itu bahwa apa yang direncanakan oleh desa itu tidak ngangkat sampai ke kabupaten. Bahkan akhirnya program-program desa itu tidak masuk dalam program kabupaten. Nah kalau di kabupaten kami Bu, saya lihat melalui pendekatan politik di mana Bupati itu menetapkan visinya itu yaitu terwujud masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berbasis pedesaan. Jadi benar-benar fokus pada pedesaan sehingga pada saat sudah dikunci ya di dalam visi ya. Iya, dalam visinya. Nah, sehingga ada program Bupati itu bahwa setiap tahun setiap desa ada 125 desa itu masing-masing mendapat anggaran 1,5 miliar dan itu silahkan desa memprogramkan apa saja nanti dari 1,5 misalnya untuk sarana prasarana jalan itu dititipkan ke dinas PUPR misalnya, kemudian ada yang pemberdayaan masyarakat desanya, misalnya membuat pelatihan, itu dititipkan ke pemberdayaan perempuan, dinas PMD, sehingga pasti program itu akan masuk di SOPD.
karena sudah diberikan jatah 1,5 M setiap desa di luar dana desa dengan dana ADD. Nah seperti itu sehingga lebih efektif, bisa naik program-program yang dari desa. Nah itu saya lihat di kabupaten lain memang tidak seperti itu karena kami fokus terhadap visi bupati sehingga desa-desa itu terbangun. Seperti itu kalau perencanaan yang ada di kabupaten kami. Ya, karena dari visinya aja udah berbasis pedesaan. Jadi mau tidak mau ketika di cascade ke bawah, nah itu pasti harus mengacu kepada desa ya. Iya, siap Ibu. Jadi dikunci. Ya, itu artinya kan ada komitmen yang kuat ya. Ada keberpihakan yang kuat dari bupati terpilih ya di dalam menyusun visi misinya gitu. Ya, jadi itu cascading-nya bagus ya. Jadi betul-betul turun, betul-betul diacu sehingga visi yang ditetapkan bupati itu bisa diwujudkan. Karena itu tadi mau nggak mau semua SKPD itu kan bagaimana caranya kan harus mewujudkan visi itu kan. Jadi program-program ya mulai dari sasaran strategi sampai target program-programnya itu pasti akan mengacu ke sana ketika membangun. Ya, tadi secara tergantung juga mungkin dari potensi-potensi desanya juga ya. Nah itu kan juga harus di mapping ya. Karena desa-desa itu kan juga masing-masing punya potensi-potensi ya. Seperti itu ya Bu Linda ya. Siap Ibu. Iya. Nah kalau pemberdayaan ini, kalau terkait pemberdayaan misalnya apa tuh? Kalau yang pemberdayaan, yang kalau ke desa. Kalau di bidang kami itu banyak melatih kaum perempuannya itu meningkatkan untuk pendapatan keluarga itu mayoritas mereka mengumpulkan misalnya pelatihan menjahit, pembuatan kue, pembuatan cemilan seperti itu. Jadi sekarang ada beberapa UPPKS yang berhasil melalui usulan mereka. Jadi ada beberapa UPPKS yang karena di sana kan banyak perusahaan Bu, sehingga perusahaan mengambil hasil UPPKS itu untuk dipamerkan kalau mereka ada kegiatan di Jakarta seperti itu. Oh, jadi betul-betul ini ya. Itu jadi bisa menjadi kan sekarang ada juga misalnya one product one village misalnya. Ada juga kan yang ini kan seperti itu. Jadi misalnya sih andalan dari desa ini apa gitu. Iya, siap Ibu. Memang seperti itu kami buat. Jadi tidak beragam. Jadi misalnya ada satu desa menghasilkan kerupuk. Jadi kerupuk semuanya kita latih. Ada yang anyaman kita buat dari anyaman menjadi tas yang digabungkan dengan kulit. Jadi seperti itu. Nah kalau di dalam situasi seperti sekarang ya, kalau pandemi itu kerasa banget nggak di sana? Terasa sih Bu, tapi jadi kita pakai online. Jadi kita buka satu Instagram, Facebook secara online gitu ya. Seperti itu. Online melakukan berarti mereka mempelajari juga bagaimana digital marketing gitu ya. Iya, siap Ibu. Kita bantu dari pemberdayaan perempuan, dari PMD. Iya, bersatu padulah ya. Kalau desa ada bumdes Bu. Ya. Ini siapa nih? Pak siapa nih yang dari Bekasi ya? Halo? Kalau desa ada bumdes Bu biasanya. Badan Usaha Milik Desa. Bumdes. Iya. Jadi pemberdayaannya itu di bumdes, nanti bumdes kita memberdayakan masyarakatnya. Gitu. Kerjasama dengan UMKM Bu, UMKM yang ada di desanya biasanya gitu. Itu kalau di Bekasi gimana nih? Kalau di Bekasi? Ya kalau kita konsepnya itu adalah bumdes kita berdayakan, gitu kan. Bumdes kita kasih modal dari penyertaan modal dari dana desa. Nah nanti bumdes bekerja sama dengan stakeholder, misalkan UMKM. Nah UMKM ini kita jadikan partner atau anak. Kalau bahasanya penyerta anak perusahaan atau apa ya bahasanya itu ya, kalau anak perusahaan itu ya rekanan bumdes Bu, seperti itu ya, mitranya ya, mitra bumdes gitu. Nah jadi nanti bumdes inilah yang memberdayakan masyarakat gitu. Berarti bumdesnya juga harus diberdayakan lebih dulu ya sebelum dikasih subsidi modal dulu Bu gitu. Dan kalau ada beberapa kan itu bumdesnya sangat maju ya, seperti di Jawa itu di mana itu yang
di Ponggok itu yang personal. Ya, salah satunya Ponggok itu kan keren banget tuh ya. Nah itu kan semua digerakkannya melalui BUMDes ya. Dan itu banyak juga yang dari luar negeri juga udah studi banding tuh ke situ tuh, ke desa Ponggok yang air ya. Itu artinya air ya. Sumber itu kan memang mereka sumber dayanya kan di sana air ya, paling itu tuh air. Ya, jadi masing-masing Bapak Ibu bisa berdasarkan pengalaman. Nah nanti mungkin itu ada kaitannya juga dengan tugas sebagai pengganti ujian akhir semester ya. Tapi kalaupun mungkin tidak di situ kan kita juga bisa mencari referensi-referensi bagaimana pengalaman-pengalaman daerah-daerah lain gitu ya di dalam meinikan perencanaan pembangunan biar supaya betul-betul inline gitu ya, sejalan dari atas sampai di bawah. Jangan apa yang diinikan di visi tapi di bawah tuh seperti jaka sembung naik ojek ya, kagak nyambung jack gitu ya, nggak nyambung. Jadi bagaimana mungkin visi dan misi itu bisa diwujudkan. Nah ini mungkin kita akan bahas di sini ya, di cascading dan indikator kinerja. Jadi cascading and alignment. Jadi bagaimana menurunkan, karena kan tadi prosesnya bottom up dan juga top down ya, top down. Nah, apa itu cascading? Cascade ya, cascade itu artinya air terjun mengalir ke bawah. Nah, kalau ya. Kenapa? Halo? Nah, di dalam perencanaan apa yang mengalir? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah kerangka berpikirnya, kemudian indikator kinerjanya. Jadi kerangka mulai dari visi, misi gitu kan. Nah, ini rational planning model. Mungkin ini sudah waktu di pertemuan dengan setengah semester ya sebelumnya ya. Ini misalnya ABCS of Strategic Planning. Jadi dari vision, mission, and goal gitu ya. Jadi itu where you want to be gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau apa yang mau kita wujudkan atau apa yang ingin kita rubah gitu ya di mission and mandate structure and system communication program service people and skill budget support. Kenapa kayaknya ada ini ya? Nah kemudian untuk mencapainya itu how to get there, bagaimana kita bisa sampai mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah ini kan kita sekarang tuh ada di mana dan kita mau misalnya 5 tahun ke depan misalnya kalau kaitannya dengan RPJM itu kita mau apa yang ingin kita capai gitu kan, apa yang itu kan cita-cita ya, visi itu kan cita-cita yang ingin diwujudkan dan kemudian bagaimana mencapainya, how to get there gitu ya. Nah itu melalui strategik. Nah ini kalau kita lihat di sebelah kanan apa yang mau dicapai gitu kan. Nah, apa yang mau dicapai kemudian melalui kebijakan dan strategi apa yang mau dilakukan gitu ya. Nah, tapi tentu saja kita juga akan ini dari tentu saja harus melakukan analisis isu-isu strategis, kemampuan yang dimiliki itu apa. Nah, salah satunya kemarin mungkin juga dilakukan analisis SWOT misalnya. Iya, ada belajar kan kemarin ya? Analisis SWOT gitu. Ya, bagaimana kita memapping misalnya kondisi internal dan eksternal, EFAS internal factor analysis atau external factor analysis kalau kita menggunakan analisis SWOT. Tapi bisa saja mungkin tidak SWOT gitu karena banyak metode ya yang bisa digunakan. Apakah misalnya SOAR atau misalnya kalau Prof. Ermaya itu apa ya? ASOCA. Benar ya? Pernah dengar nggak ASOCA? Siapa? Apa itu ASOCA? Pernah dengar nggak?
Kalau nanti bimbingannya Prof. Ermaya pasti diminta pakai itu tuh. Itu karena salah satu tools yang diperkenalkan oleh beliau, ASOCA. Apa singkatan dari ASOCA? Ada yang pernah dengar nggak ASOCA? Ability, Strength, Opportunity, Culture, and Agility. Iya, jadi itu singkatan. Kalau SOAR ada yang pernah mendengar? SOAR? Ada, Bu. Apa SOAR? Jadi yang bilang ada siapa? Pak siapa? Saya keluar. Apa SOAR? Ya, SOAR apa? Untuk SOAR itu Strength, Opportunity, Aspiration, and Result. Iya, jadi kalau SOAR itu tidak mempermasalahkan mengenai kelemahan ya, Dignas. Jadi lebih ke appreciative inquiry ya. Jadi lebih ke aspek-aspek positif ya. Jadi lebih yang positif-positifnya yang lebih digali dan lebih diingat. Oke, di sini where you are. Jadi kita nih sebenarnya berada posisi di mana misalnya. Nah, ini salah satu metode ya, metode untuk ini ada fishbone diagram ya. Jadi fishbone diagram itu kalau menurut Bapak dan Ibu salah satu metode untuk apa? Pasti di dalam perencanaan itu termasuk tools yang salah satu yang dilakukan juga gitu ya. Untuk mengidentifikasi misalnya ya permasalahan-permasalahan ya fishbone diagram gitu ya. Di sini ada man, material, method, mission, measurement, mother nature. Nah ini biasanya kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ataupun kondisi aktual gitu ya, kondisi-kondisi yang existing lah ya, existing yang di sekarang saat ini gitu ya. Nah itu di mana kelebihan, kelemahan atau jadi sebenarnya kita untuk sampai ke detail-detailnya ya, mulai dari cabang, ranting gitu ya. Kira-kira di aspek material itu apa sih permasalahan-permasalahan yang mestinya diperhatikan gitu. Di metode juga, kemudian di mission. Nah kemudian itu sebenarnya bagaimana nanti kemudian itu dicarikan problem solving, kemudian isu-isu strategi seperti apa. Karena kita mau tujuannya adalah untuk misalnya ya ini ya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Ini kalau tujuan bernegara kita ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia misalnya itu ya, itu menjadi tujuan dari misalnya Indonesia merdeka. Nah ini adalah rational planning model menurut Bryson. Jadi ada goal, ada policy, strategies, program, action. Where you want to be and how to get there gitu ya. Jadi kira-kira kita mau menjadi apa, mau seperti apa berubahnya misalnya ya, mau punya cita-cita seperti apa dan bagaimana untuk mewujudkan itu ya. Bagaimana how to get there, bagaimana kita bisa mencapai itu. Nah itu kemudian diturunkanlah gitu ya, mulai dari visi, misi gitu ya, sasaran sampai dengan program dan kegiatan. Nah itu semua kan harus nyambung. Jadi biar supaya apa yang, nah itu biasanya paling atas itu kan nanti menjadi indikator untuk impact-nya ya. Jadi biasanya visi itu tuh merupakan dampak yang harus dicapai gitu kan, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bawah gitu ya. Jadi perencanaan itu bukanlah sekedar menyusun apa yang akan kita kerjakan, lakukan besok gitu ya. Tetapi perencanaan adalah proses menentukan apa yang akan kita ubah dan capai besok. Dan kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan, lakukan untuk mencapainya. Nah nanti itu melalui nanti indikator-indikator ya yang jadi ini apa yang akan kita ubah, nah itu kan di atas ya, paling atas ya, divisi. Kemudian apa yang ingin kita capai, nah itu misi, tujuan, sasaran, strategi gitu. Kemudian apa yang akan kita lakukan atau kerjakan, nah itu pasti di arah kebijakan, program, dan kegiatan ya. Jadi itu semuanya harus sejalan inline. Maka itu ada proses cascading, menurunkan ya, menurunkan seperti tadi air terjun mengalir ke bawah gitu ya.
Jadi jangan sampai apa yang di atas itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di bawah. Jadi semua yang itu harus betul-betul inline gitu ya, sejalan. Nah, maka itu kemudian harus ada konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan. Nah, tadi misalnya di sini ada RPJP yang 20 tahunan ya. Nah, di situ ada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk setiap 5 tahun ya, 5 tahun, dan itu setiap 5 tahun itu nanti harus diacu oleh RPJMD di bawahnya. Jadi jangka panjang itu nanti juga akan bisa dicapai kalau apa yang diinikan di RPJMD itu juga mempedomani gitu ya apa yang sudah diinikan di dokumen perencanaan jangka panjang, termasuk juga Rensra. Nah, ini RPJMD dan Rensra ini juga harus inline gitu ya. Jadi ini ada proses cascading-nya juga ini. Kalau dia vertikal itu namanya cascading ya. Tapi kemudian kan antar OPD ini juga harus disinkronkan ya. Gimana caranya tadi kalau misalnya desa ini, nah itu nanti dari misalnya tadi dari dinas pemberdayaan ya. Kemudian dari dinas PUPR misalnya dari dinas ini. Nah, itu bagaimana mensinkronkan. Nah, itu adalah alignment ya namanya. Jadi menyelaraskan. Jadi cascading and alignment. Sampai dengan nanti renja ya. Renja perangkat daerah yang tahunan. Nah, ini keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Rensra PD. Oke, barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberikan mengenai pengalaman mungkin ya. Bagaimana misalnya mensinkronkan ya antara RPJMD dan Rensra perangkat daerah. Karena ini kan setiap 5 tahun juga harus disusun kan, harus disusun. Dan bagaimana keterkaitan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana strategis perangkat daerah. Nah, ini kan juga harus ada cascading dan alignment-nya juga ya, cascading-nya ya. Nah, itu harus nyambung kan antara RPJMD dan Rensra. Karena Rensra ini juga nanti akan diacu di rencana kerja tahunan dari perangkat daerah atau satuan kerja ini. Mungkin ada yang mau memberikan, tadi Bu Linda sudah dari, atau Bu Linda atau siapa, atau Pak, kemarin siapa ya? Dari Bekasi Pak siapa Pak? Lupa. Pak siapa? Pak Najmudin Bu, saya Najmudin. Oh iya Pak Najmudin, iya Pak Najmudin, maaf saya kok lupa. Nah, Pak Najmudin, hari ini ikut kuliah dari mobil lagi atau enggak? Saya dari mobil Bu, mohon izin, boleh pulang rapat dari Pemda, mohon izin banget. Iya, hebat, nggak apa-apa. Bu, mohon izin Bu, maaf Bu. Baru selesai rapat ya Pak ya? Iya Bu, tadi ada pembicaranya Pak Dr. Irwan Tahir Bu. Oh iya, kita juga. Irwan Tahir, iya. Bu. Sebelumnya kan Pak Irwan Tahir Kaprodi S2, ya kan? Iya, iya betul Bu. Tadi beliau yang ngasih bicara. Halo? Ya, tentang apa tadi Pak Irwan Tahir bicara? Tentang kewenangan kecamatan Bu dan kelurahan. Oh, iya. Karena kan terkait dengan kecamatan ya. Iya Bu. Ya, jadi ini ada penyusunan ranwal, rancangan awal RPJMD ya. Nah, di situ ada surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Rensra PD juga perangkat daerah. Kemudian di sini ada juga forum perangkat daerah lintas PD. Nah, itu tadi kan ada forum lintas PD, terutama ini nanti juga kaitannya ada dengan menyelaraskan tadi ya, menyelaraskan karena ada beberapa yang kan harus diinikan oleh beberapa. Nah, itu nanti yang hubungannya secara indirect. Tapi ada juga misalnya visi misi kalau misalnya terkait kesehatan bisa saja direct langsung ke Dinas Kesehatan karena memang kewenangan itu hanya Dinas Kesehatan lah yang bisa mewujudkan itu. Nah, biasanya
salah satu, dan itu biasanya di copy paste betul ya dari atas sampai ke bawah. Jadi apa yang menjadi target. Nah, tapi bisa juga diinikan oleh beberapa SKPD. Misalnya kalau tadi ke kaitannya misalnya pariwisata gitu ya. Pariwisata itu kan tidak semata-matanya dinas pariwisata, tapi dinas-dinas atau yang lain pun itu terkait gitu ya. Perindustrian, misalnya perdagangan. Kalau pemberdayaan Ibu Linda kaitannya dengan misalnya kalau Murung Raya itu apa sih visinya? Visinya tadi desa tadi ya? Iya, terwujudnya masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berbasis pedesaan menuju Murung Raya, Mas. Misinya? Misinya, aduh saya lupa itu ada 5 misi itu ada di catatan saya. Itu ada juga pariwisata. Cuman biasanya kita kalau ketika kita SOPD kan biasanya ada melenceng ya dari RPJMD. Biasanya kan ada setiap 2 tahun atau 3 tahun kita evaluasi lagi renstra kita untuk mengikuti RPJMD kembali sehingga tidak keluar dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, Jadi itu ada evaluasinya itu setiap. Iya, biasanya kan di forum lintas PD itu ya juga ada evaluasi untuk merevisi misalnya ya. Kalau untuk ini ya, karena kalau ini kan 5 tahun itu kan 5 tahun. Ya, jadi ya, dan setiap tahun pencapaiannya seperti apa ya. Jadi memang harus ada adjustment ya, revisi kembali biar supaya betul-betul di akhir periode itu betul-betul bisa tercapai gitu ya. Iya. Laporan kinerjanya itu harus sesuai RPJM-nya dengan laporan kinerja bupati pada saat mengakhiri masa jabatan. Karena akan dianggap tidak berhasil apabila RPJMD-nya tidak sesuai dengan laporan kinerjanya. Iya, betul. Nah, itu tadi. Nah, itu biasanya di situ. Karena kalau tidak sejalan pun dianggap juga inefisiensi ya, karena program-program yang dikerjakan itu tidak dalam rangka untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan tadi ya di visi misi tadi. Makanya ada penyesuaian kembali ya. Nah, itu biasanya kalau di Murung Raya setiap berapa tahun? 3 tahun, Bu. 3 tahun sekali. Nah, itu di tengah-tengah lah ya, mungkin di tengah-tengah. Iya, pertengahan. Ya. Apalagi karena kasus COVID kemarin kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang akhirnya harus kita menyesuaikan gitu. Ya, karena itu kan darurat ya. Iya. Misalnya darurat ya. Jadi itu ya. Jadi penyusunan rancangan awal RPJMD, kemudian rancangan RPJMD, kemudian ada musyawarah rencana pembangunan RPJMD, rancangan akhir ya dari hasil musrenbang, dan kemudian penetapan ya Perda untuk RPJMD. Nah, ini prosesnya juga ini ya simultan, dan ini juga dengan Renstra PD ya. Dan ini kalau untuk Renstra itu penetapan Perkada tentang Renstra perangkat daerah. Nah, ini kemudian sistematika yang ada di dalam RPJMD. Nah, hubungan antar bab di dalam RPJMD. Nah, itu ada. Nah, tapi kalau di Renstra itu ada bab khusus juga, dia menyelaraskan ya antara RPJMD dengan Renstra. Nah, ini pendahuluan misalnya bab 1, gambaran umum bab 2, gambaran keuangan bab 3 gitu ya. Kemudian ada analisis permasalahan dan isu strategis di bab 4, kemudian visi misi tujuan dan sasaran di bab 5. Kemudian ada strategi arah kebijakan program pembangunan daerah bab 6, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, sampai dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah penutup. Nah, ini adalah hubungan antar bab di dalam RPJMD. Nanti Bapak Ibu bisa mulai misalnya mendownload ya RPJMD di daerah masing-masing, karena nanti ada kaitannya dengan tugas. Kemudian juga mencari Renstra perangkat daerah gitu ya. Nah, kemudian dilihat cascading-nya, membuat matrik keselarasan. Misalnya membuat matrik apakah sudah sesuai ya, mulai dari sasaran strategis, target, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan melihat konektivitas ya, sinkronisasi RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
Mungkin kalau kayak Bu Linda tadi kan udah biasa tuh ya ini kan. Berarti nanti kalau untuk tugas UASnya itu udah gampang itu ya, karena sudah. Tapi kalaupun yang belum, nah itu tetap bisa ya. Dan juga banyak sebenarnya kajian-kajian juga yang menilai ya keselarasan antara RPJMD dan Renstra. Karena itu menjadi isu yang cukup strategis ya. Nah ini kemudian misalnya ada visi tadi ya kayak Murung Raya, kemudian misinya apa aja gitu ya. Kemudian dari misi itu ada tujuan, sasaran, indikator. Nah kemudian kita lihat nanti sasaran OPD bagaimana. Apakah inline atau enggak ya, selaras atau enggak. Kemudian indikatornya gitu ya. Atau mungkin dia kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ada visi yang terkait dengan kesehatan, mungkin kan hanya dinas kesehatan. Nah itu kan harus betul-betul sama begitu kan. Tapi kalau yang ini kan bisa oleh beberapa dikerjakan oleh beberapa OPD dengan jadi OPD dengan OPD lainnya. Makanya ada forum ya lintas OPD. Kemudian sampai dengan program dan seterusnya. Nah itu betul-betul dibuat matriks ya keselarasannya, keterkaitannya. Jadi dicek. Nah ini juga yang terkait dengan nah ini ilustrasi cascading. Ya ini beberapa permasalahan, tapi nanti juga kalau Bapak Ibu punya pengalaman di daerah gitu ya, pengalaman di daerah juga terkait dengan permasalahan tadi ya, keselarasan. Tapi sepertinya memang menjadi kunci ya visi misi itu betul-betul apakah visi misi yang baik itu kan harus mengikuti yang konsep SMART kemarin ya Bapak Ibu ya. Simple misalnya, spesifik gitu kan. Kalau tadi Murung Raya itu kan spesifik berbasis pedesaan gitu. Nah itu measurable nggak, bisa diukur nggak gitu ya. Jadi spesifik, measurable gitu kan. Kemudian apalagi attainable atau achievable, bisa dicapai gitu ya. Kemudian apalagi realistik gitu ya, realistik atau relevan, dan timely atau time bomb. Jadi ada jangka waktu pencapaiannya. Nah, permasalahan keselarasan dokumen pemerancan, cascading dan alignment. Ya. Misalnya rendahnya akuntabilitas kinerja kabupaten kota merupakan resultan dari rendahnya akuntabilitas kinerja OPD di daerah tersebut. Betul ya ini Bapak Ibu ya. Nah ini adalah apa yang diinventaris misalnya oleh Kementerian PAN dan RB ya. Kementerian PAN RB itu telah merilis beberapa penyebab rendahnya. Seperti tadi kan di pertanggungjawaban akhir ya, di akhir masa jabatan. Nah itu kan pasti akan dikaitkan. Nah rendahnya akuntabilitas daerah antara lain disebabkan tujuan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil serta ukuran keberhasilannya tidak jelas dan terukur. Nah itu salah satu permasalahan. Nah untuk mengatasi tantangan tersebut maka dilakukan berbagai revisi terhadap dokumen perencanaan termasuk Renstra OPD atau SKPD. Nah seperti tadi pengalaman misalnya di daerah 3 tahun misalnya ya. Kemudian IKU indikator kinerja utama salah satu komponen yang menjadi target revisi. Namun dalam penyusunan IKU tersebut belum semua OPD mampu menunjukkan adanya cascading dan alignment. Jadi di cascading dari itu tadi ya, yang dari RPJMD. Nah kelemahan OPD atau SKPD dalam melakukan cascading dan alignment tidak hanya mempengaruhi capaian nilai akuntabilitas kinerja, namun juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk inefisiensi di dalam menetapkan program dan kegiatan. Jadi dianggap pemborosan ya, karena tidak mengacu pada apa yang karena kan tadi sudah melalui serangkaian analisis isu-isu strategis ya, permasalahan yang dihadapi, nah itu kan menjadi target kinerja harusnya. Nah kemudian cascading sering didefinisikan sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan targetnya dari level organisasi atau unit organisasi yang lebih tinggi ke level organisasi unit setingkat lebih rendah secara berjenjang ya. Nah, di dalam beberapa literatur, cascading ini disebut juga vertical alignment. Nah, metode cascading itu biasanya didesain untuk menghubungkan sasaran strategis dan IKU beserta targetnya
dari tingkat organisasi tertinggi dengan tingkat di bawahnya hingga ke tingkat kepegawai ya. Makanya di bawah itu ada sasaran kinerja pegawai. SKP itu sasaran kinerja pegawai ya. Bapak Ibu masih mendengar saya? Betul, Bu. Iya. Ya betul, SKP sasaran kinerja pegawai. Iya. Nah itu juga mestinya sinkron gitu ya dengan jadi apa yang dikerjakan. Namun sebagian ahli berpendapat cascading sudah cukup sampai pada tingkatan eseloning terendah. Tapi ada juga yang berpendapat harus sampai ke SKP gitu ya. Jadi apapun yang dikerjakan ke pegawai itu juga harus mengacu kepada pencapaian IKU ya, indikator kinerja kegiatan ataupun indikator kinerja program dan lain-lain. Misalnya di sini sebagai ilustrasi ya, di dalam RPJMD terdapat SS atau sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini kan kesejahteraan ini kan tolok ukurnya apa biasanya kalau kesejahteraan masyarakat? Dan IKU misalnya pertumbuhan ekonomi dengan target. Nah harus jelas juga targetnya berapa persen, misalnya di sini 6%. Nah, mempedomani struktur ekonomi daerah tersebut ditetapkan 2 lapangan usaha sebagai sumber pertumbuhan, misalnya yaitu pertanian dan juga perdagangan, misalnya. Jadi untuk ini ada beberapa OPD yang terkait gitu ya. Di sini ada pertanian dan perdagangan. Selanjutnya OPD pertanian melakukan cascading hingga menghasilkan sasaran strategi meningkatkan produktivitas lahan sawah, misalnya dengan IKU indikator kinerja utamanya meningkatkan produksi padi sawah gitu misalnya ya, dengan target berapa persen. Jadi jelas ya, juga ada targetnya ya sebagai ukurannya. Nah sedangkan OPD perdagangan misalnya mengcascading menjadi sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan pedagang, karena itu yang menjadi wilayah ini ya, kewenangannya ya. Dengan IKU meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dengan target IKU sebesar misalnya 9% ya. Nah itu pasti sudah ada hitung-hitungan ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi dengan IKU pertumbuhan ekonomi yang targetnya sebesar 6% itu, maka di Dinas Pertanian kalau memang di sana misalnya termasuk potensinya juga pertanian ya, dan kemudian di perdagangan ya, dan mungkin ada OPD-OPD lain yang juga harusnya ikut berkontribusi ya. Nah secara umum proses cascading itu dapat dilakukan dengan 2 metode ya, metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah metode langsung itu dilakukan dengan menjadikan SS atau sasaran strategis dan IKU organisasi di atasnya sebagai sasaran strategis dan IKU organisasi yang bersangkutan. Jadi benar-benar di copy paste gitu ya kalau langsung. Jadi apa yang ditargetkan di atas itu juga harus menjadi target di bawahnya. Dengan demikian makna atau definisi maupun penyebutan penamaan sasaran strategis dan IKU itu sama pada kedua organisasi atau unit yang di atas dan di bawah. Seperti tadi ya, yang misalnya kalau memang ada kesehatan gitu, nah itu kan biasanya yang paling ini adalah dinas kesehatan. Nah begitu juga dengan target capaian IKU harus sama, baik dalam besaran target, periode pelaporan, maupun satuan pengukurannya. Misalnya dalam RPJMD terdapat sasaran strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, dengan IKU meningkatnya harapan hidup, ya, UHH, usia harapan hidup, atau life expectancy, misalnya di sini 3%. Dari 68 tahun menjadi 70,4 tahun, 70,4 tahun ya. Nah ini karena ini juga nanti akan menjadi indikator untuk IPM kan ya, Indeks Pembangunan Manusia. Karena salah satu ukuran keberhasilan pembangunan itu adalah salah satunya IPM ya. Dan kita juga bisa mengukur kesejahteraan dari sana. Makanya indikator misal IPM 80 ke atas itu kan udah kategori sejahtera. Daerah mana yang sudah mencapai itu? Kalau dari
BPS yang 2000, yang terakhir 2020, 2021 udah keluar belum ya IPM? Salah satunya itu daerah yang IPM-nya cukup tinggi itu biasanya kota ya, kalau provinsi itu DKI, Yogyakarta, kemudian daerah mana lagi tuh yang IPM-nya tuh udah hampir-hampir 80 lah gitu ya, udah 70. Tapi kalau Jawa Barat itu kan punya visinya apa Pak? Nah yang dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat tahu nggak? Nggak tahu Bu, mohon maaf kejauhan. Ya misalnya provinsi itu, kalau Provinsi Jawa Barat itu kan pernah punya visi menjadi provinsi termaju dan mitra terdepan ibu kota, dan targetnya itu dengan IPM 80 loh, sejahtera. Tapi ternyata kan di dalam proses pencapaiannya itu tertatih-tatih banget, apalagi provinsi ya, provinsi ini kan akan tergantung pada IPM kabupaten kota, dan itu ternyata disparitasnya juga cukup tinggi. Jadi beberapa kota itu tinggi, misalnya Bekasi, Depok, Bandung, mana lagi ya kota di Jawa Barat itu, mana lagi sih kotanya ya. Tapi kemudian ada beberapa kabupaten malah yang juga cenderung masuk kategori yang misalnya tertinggal, yang ada tertinggalnya gitu ya. Nah itu kan sulit banget untuk provinsi mengejar target yang sudah mereka tetapkan di dalam visi, sehingga beberapa kali dilakukan beberapa revisi gitu ya, tapi tertatih-tatih banget gitu ya, jadi jauh banget untuk mencapainya. Dan itu kan juga termasuk kontribusi dari kabupaten kota, maka itu juga harus sinkron gitu ya, harus sinkron. Tadi ya ada sinkronisasinya seperti itu. Tapi apalagi kemudian kalau IPM ini kan juga ada kontribusi dari pendidikan. Nah sekarang kan pendidikan itu kalau kewenangan untuk SMA ada di provinsi, tapi kemudian untuk sekolah dasar dan menengah, untuk sekolah dasar itu di kabupaten kota. Nah ini seringkali juga mensinkronkannya juga sulit gitu ya, karena walaupun di daerah yang sama, tapi kewenangannya yang mengelola itu berbeda. Nah itu juga menjadi PR yang cukup ini ya gitu ya. Karena kadang-kadang Bapeda itu tidak mau juga menganggarkan. Ketika perencanaan itu kan juga harus terkait dengan anggaran. Tapi kemudian kalau dianggap itu kewenangannya bukan kewenangannya, tidak ini juga. Jadi pada beberapa penelitian ya, terutama mahasiswa yang meneliti itu tuh kadang hubungan kerja antara provinsi dan kabupaten kota, terutama untuk mensinkronkan yang yaitu target-target, karena provinsi itu kan juga harusnya punya kewenangan aja, tidak hanya desentralisasi ya, tapi juga dekon kan. Nah ini juga kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan ya. Jadi dari beberapa penelitian itu untuk mensinkronkan itu juga sulit ya, masih sulit. Kemudian masalah penganggaran ya. Halo? Ada yang dari Dinas Pendidikan? Di sini hujannya deras, Jatinangor. Nah ini tadi, maka Dinas Kesehatan dapat memakai secara langsung SS dan IKU dari RPJMD tersebut, sepanjang hanya Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Maka dia menjadi direct gitu ya. Tapi tadi kalau kemudian kayak yang desa tadi kemudian harus dikeroyok oleh beberapa, dititip, kayak istilahnya Bu Linda tadi dititip gitu ya. Tapi itu kan memang dalam rangka cascade ya. Jadi dalam rangka cascade, jadi betul-betul semuanya juga harus mensupport desa gitu ya. Jadi kalau istilahnya Bu Linda tadi dititip, tapi sebenarnya memang harusnya keberpihakannya ya, masing-masing dinas itu berpihak ya pada desa-desa, karena itu kan merupakan visi dari bupati yang diwujudkan di dalam yang diinikan di dalam RPJMD, karena tadi kan dia prosesnya juga ada proses politik di situ. Nah begitu juga SS dan IKU OPD dapat digunakan secara langsung oleh bidang bagian sepanjang hanya satu bidang saja yang menyelenggarakan suburusan. Jadi di dalam OPD sendiri pun itu juga di cascade ya.
Tapi ada juga yang non cascade ya. Kalau misalnya terkait dengan administrasi kan ada juga di bagian-bagian yang tidak ya, kecuali bidang itu kan ini. Nah, selanjutnya metode tidak langsung atau indirect method. Nah, di mana penyusunan SS dan IKU pada satu OPD bagian unit itu dilakukan dengan mengembangkan SS dan IKU pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dengan mengacu pada tugas ya, fungsi dan ruang lingkup unit yang bersangkutan. Nah, seluruh target capaian IKU pada tingkat organisasi yang lebih tinggi itu diturunkan, dibagi habis ke unit di bawahnya sesuai dengan proporsi masing-masing. Sehingga metode penamaan SS dan IKU dalam indirect method adalah penamaan IKU sama jika ruang lingkupnya hanya dibedakan atas wilayah kerja. Penamaan IKU berbeda jika ruang lingkupnya dapat dibedakan berdasarkan sektornya. Ada yang baru masuk ya? Pak Alfarisi. Ada Alfarisi, Pak Alfarisi ada. Nah, selain cascading, dalam penyusunan SS, IKU dan targetnya juga dibutuhkan adanya horizontal alignment. Sering disebut alignment ya, yaitu proses penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama atau key performance indicator, dan targetnya antar UPD bagian unit-unit yang setingkat. Jadi alignment itu bisa antar OPD, bisa juga antar bidang di dalam satu OPD. Gitu ya. Nah, di dalam level daerah perlu keselarasan SS, IKU beserta targetnya antar OPD-OPD yang memiliki keterkaitan. Selanjutnya pada tingkat OPD perlu keselarasan antar bidang bagian atau antar sub-bidang dalam satu bidang dan lain-lain. Jadi memang harus betul-betul sinkron gitu ya. Nah, ini tadi yang yang tadi ya, misalnya tadi yang target yang meningkatkan kesejahteraan, kemudian diturunkan, ada yang terkait dengan OPD pertanian, ada yang terkait dengan OPD perdagangan. Kan tapi nomenklatur di daerah itu kan antar daerah bisa berbeda-beda ya. Ada yang perdagangan dan perindustrian jadi satu nomenklatur, ada yang beda gitu ya, ada. Nah, itu jadi tergantung juga pada OPD-nya. Nah, dalam literatur proses cascading dan alignment itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara bersamaan, simultan, atau secara berurutan ya, sekuensial. Nah, dalam pelaksanaannya kedua proses tersebut sulit dipisahkan, apakah murni dilakukan secara bersamaan atau secara berurutan gitu ya. Nah, proses secara simultan diantaranya dapat dilakukan saat penyusunan RPJMD, yaitu tahapan penyusunan rancangan RPJMD, kemudian sub tahapan verifikasi dan integrasi Renstra OPD ke dalam RPJMD. Kemudian kalau perumusan secara sekuensial atau berurutan itu dapat dilakukan diantaranya pada tahapan penyusunan rancangan Renstra OPD sebelum Renstra OPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. Nah, setelah cascading dan alignment, maka terbangunlah pohon kinerja pada level daerah dan level OPD. Dalam tataran konsep, anggaran berbasis kinerja, pohon kinerja akan menjadi dasar mengusulkan atau penyusunan program dan kegiatan. Nah, bukan sebaliknya ya, program dan kegiatan yang disusun lebih dulu, kemudian baru dicarikan kinerjanya dan dihubung-hubungkan menjadi seperti pohon kinerja. Nah, kalau pengalaman Bapak Ibu yang di OPD bagaimana nih? Di dalam penyusunan. Izin, Bu. Ya. Baik, sedikit mau sharing, Bu, sekalian bertanya saya, Bu.
Ini dengan Pak siapa? Dengan Randi, Bu. Randi Patabai? Iya, Bu. Oh iya. Jadi gini, Bu. Kebetulan saya pernah juga di bagian perencanaan, terlibat langsung dalam penyusunan Renstra. Iya. Setahu saya yang namanya penyusunan case shading ini dilakukan sesuai dengan domain masing-masing pejabat, Bu ya. Mulai dari level tertinggi, di mana itu kepala daerah atau itu wali nanti kota. di pohon kinerja kan? Iya, Bu. Terus diturunkan kemudian ke kepala dinas atau kepala badan, eselon 3, eselon 4, dan kemudian ke staf. Di mana masing-masing pejabat tersebut memiliki indikator tersendiri. Misalkan kepala daerah dimulai dari target sasaran, kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja yang ingin dicapai, kemudian dari level kepala daerah tersebut diturunkan ke kepala dinas atau kepala badan. Nah, pada level kepala badan ini merupakan sasaran strategis yang harus dicapai, Bu, dengan indikator-indikator kinerja yang mungkin ada berapa banyak gitu. Nah, untuk pada level eselon 3 dimulai daripada kegiatan program, sasaran program, dan indikator kinerja. Untuk eselon 4 tidak lagi bermain pada level program, tetapi mereka pada kegiatan, Bu. Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kegiatan. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan, Bu, terkait dengan adanya domain pengklasifikasian ini, itu terkait masalah nomenklatur yang seakan-akan menggunakan hanya persentase, Bu, pada indikator kinerja. Mengapa dalam penentuan indikator kinerja selalu menggunakan kata-kata persentase terlebih dahulu, sementara kita ketahui bersama bahwa indikator kinerja itu kan ada yang langsung terlaksana, Bu, ada yang langsung tercapai, tapi tetap kita diharuskan untuk menggunakan istilah persentase. Itu, Bu, yang pertama. Yang kedua, kadang saya sulit dalam membedakan antara sasaran program dan sasaran kinerja, yang mana kadang-kadang kedua ini kegiatan ini adalah menggunakan kalimat pasif, misalkan meningkatnya, terpenuhinya, atau terlaksananya. Kita tidak diperbolehkan menggunakan kalimat selain menggunakan kalimat pasif itu, Bu. Ini saya kira perlu menjadi pemikiran kita bersama ke depan. Kenapa harus baku seperti ini gitu, Bu? Penggunaan persentase, penggunaan kalimat pasif yang kita tidak bisa rubah, Bu. Harus mengikuti aturannya gitu, Bu. Itu aja, Bu, yang ingin saya tanyakan, Bu. Makasih. Iya. Nah, kan itu biasanya ada aturan ini ya di dalam untuk indikator itu, peraturan yang mana, Pak Randy? Indikator kinerja, Bu. Misalkan persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Ya, untuk menyusun indikator-indikator itu kan sebenarnya ada panduan dan pedomannya ya. Nah, itu kan ada diatur persentase juga kajian di yang dimanfaatkan minimal berapa persen. Iya, Bu. Ya, itu saya pengen tahu. Nah, itu kita tidak bisa melaksanakan, walaupun kegiatan itu terlaksana 100%, tapi tetap kita dipaksakan untuk menggunakan istilah persentase gitu, Bu. Contohnya misalnya tadi contohnya misalnya 100% kan juga tetap persentase. Iya, Bu, betul, Bu. Misalkan sasaran utamanya itu meningkatkan sistem perencanaan pembangunan. Kemudian indikator kinerjanya persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Jadi kata-kata persentase itu harus mendahului kalimat gitu, Bu. Di awal kalimat gitu, Bu. Bisa nggak gitu dalam indikator kinerja bahwa kegiatan A terlaksana sejumlah dengan nilai sekian. Jadi real, Bu, angka real gitu. Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD misalkan, Bu, gitu ya. Berapa persen gitu kan? Iya. Rata-rata begitu, Bu, menggunakan narasi atau nomenklatur yang menggunakan persentase, Bu. Kalau indikator kinerja itu sudah ada acuannya ya untuk indikator-indikator itu sebenarnya kan sudah ada acuannya kalau nggak salah di Permendagri dan juga ada di Permenpan ya. Itu kan sampai berapa ratus halaman tuh untuk indikator input. Jadi untuk standarisasi ya sebenarnya ya, untuk standarisasi
biar supaya juga mudah di dalam evaluasi ketercapaian, kan? Jadi untuk evaluasi ketercapaiannya itu jadi karena ada alat ukur yang benar-benar ini gitu ya. Seperti tadi kan persentase itu seperti yang saya contohkan juga kan, misalnya target sekian persen gitu kan, peningkatannya sekian persen. Jadi karena itu nanti kan harus diturunkan untuk penganggaran ya, untuk melakukan perhitungan kan. Karena kan anggarannya kan juga berbasis kinerja, maka harus jadi tolok ukur target dan sasaran itu kan harus jelas. Jadi sehingga nanti ketika menghitungnya gitu. Suara saya kedengaran nggak ya? Agak tadi suaranya Pak Randy juga terputus-putus di saya kedengarannya. Nggak jelas. Apa karena hujan ya? Halo? Di sini nggak hujan, Bu. Oh, di Pak Randy nggak hujan ya? Ya. Tapi suaranya tadi terputus-putus kedengaran di saya. Iya. Mungkin karena di sayanya hujan ya. Di sini hujannya deres banget. Tapi kedengaran ya suara saya? Iya, Bu, kedengaran. Iya, jadi target-target itu ya tapi tidak hanya persen kan Pak Randy? Seingat saya indikator kinerja itu harus dalam bentuk persentase, Bu, semuanya. Iya, ada juga indeks rasio misalnya. Kalau pendidikan, kalau pendidikan misalnya kan itu ada APK, APM. Iya, betul. Sebenarnya tidak persen, tapi dia rasio. Jadi ada persentase, ada rasio. Jadi tergantung sih ya, tergantung seperti apa ininya berdasarkan program kegiatannya ya. Karena ada seperti kemarin ya di model teknik itu kan ada persentase, ada rasio juga gitu ya. Jadi kayak misalnya di pendidikan itu kalau misalnya mau diinikan APM, APK terutama, kemudian juga di kependudukan misalnya. Nah itu juga mereka pakai rasio gitu ya, pakai. Jadi nggak selalu sih Pak Randy ini. Oh iya. Tapi memang tadi kalau seperti pertanian yang tadi tuh target misalnya untuk yang tadi ya peningkatan kesejahteraan itu persentase. Tapi di bidang lain tidak selalu misalnya ya. Tidak selalu. Jadi ya, sangat Ibu, ada juga ini untuk indikator kinerjanya Kasubag umum kepegawaian itu menggunakan jumlah. Jadi dokumen gitu ya. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan. Ya, jumlah. Untuk administrasi keuangan itu ada jumlah SPJ yang dibuat begitu Ibu izin. Ya, itu yang di administrasi ya. Kalau administrasi, oh ya itu di mana? Oh itu yang di dalam OPD ya, bidang subbidang gitu ya. Halo. Siap Ibu. Iya siap. Oke, nanti makanya tugasnya itu salah satunya adalah coba mendownload RPJMD Rensra ya, Rensra kemudian pohon kinerja. Nah itu coba nanti dicek, dibuat metrik ya untuk cascading-nya, keselarasannya seperti apa. Jadi itu tugas untuk sebagai pengganti UAS. Tapi belum saya upload di dalam apa namanya? Belum saya upload di Google Classroom, tapi memang belum semua masuk ya ke dalam Google Classroom ya. Coba saya cek ya, saya jadi ingat nih. Sudah berapa yang masuk ke Google Classroom? 28. Padahal pesertanya ada berapa? 40 ya harusnya Ibu. Iya, harusnya ada 40. Kira-kira apa kesulitannya Bapak Ibu belum masuk? Pak Najmudin pasti belum masuk ini. Kemarin masih bingung. Siapa yang belum masuk? Ketua kelasnya siapa? Saya Bu belum Bu.
Nah, ketahuan tuh Pak Najmuddin belum masuk. Saya juga belum, Bu. Siapa? Panji, Bu. Oh iya, Pak Panji kenapa belum masuk? Sekarang langsung dimasukin, Bu. Iya, masuk. Bukan HP, Bu, ribet, Bu. Belum buka laptop, izin. Iya, kan bisa juga di ini Pak, di download yang versi mobilenya juga bisa. Ya, Bu, belum, Bu. Mohon izin nanti saya masuk ya, Bu ya. Kalau megang laptop. Iya, makanya kalau udah masuk di sini nggak perlu pakai link, nggak perlu kalau ngelink di Google Meet juga saya nggak perlu admit ya, memberikan persetujuan, jadi udah otomatis aja gitu. Oke, nanti Bapak Ibu yang belum yang belum bergabung, nah silakan bergabung. Ini deras banget ya hujan di saya ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya materi kita, tapi sekarang saya mau kuis dulu aja deh. Bisa pakai HP aja kan Bapak Ibu ya? Gimana caranya, Bu? Tuh. Itu Pak Najmuddin ya, pasti belum tahu nih Pak Najmuddin. Pak Najmuddin belum pernah ikut kuis. Kita kuis dulu sebentar sebelum mengakhiri perkuliahan. Di sini deras banget hujannya. Bu, waktu yang matrikulasi nama saya udah ada, Bu. Ibu masih ada Ibu ya? Udah ada, tapi kan beda ini Pak, beda mata kuliahnya. Iya, Bu. Saya lihat nama Ibu masih ada di adu saya. Iya, berarti tapi sekarang kode kelasnya beda lagi Bapak. Jadi harus bergabung. Ini. Oke, nanti cascading dan alignment kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Kemudian sekarang kita kuis aja dulu ya. Untuk sebelum mengakhiri perkuliahan, karena di sini deras banget, saya takut tiba-tiba terputus. Gak tahu kok hujannya deras banget di tempat Bapak Ibu nggak? Udah mulai masuk musim hujan atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Udah, Bu. Nah, mungkin salah satu kendala sebenarnya di perkuliahan daring ini kadang-kadang kalau hujan tuh tiba-tiba mati lampu atau jaringannya bermasalah. Tapi ya harus maklum ya. Oke, sekarang silakan ke joinmyquiz.com dulu. Kemudian kodenya 491201. Materi nanti yang itu kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena tadi saya modelnya cepet-cepet aja. Mohon izin, Bu, bisa diulangi, Bu. Soalnya suara Ibu putus-putus, Bu. Emang nggak masuk ya? Nggak terlihat? Nggak terlihat. Kan saya masih bisa dilihat di layar, Bapak. Kodenya, Bu. Siap, Bu. Siap. Kodenya tuh 491201. Ini Ibu Prepti sudah masuk. Panji ready, Bu? Ya. Panji ready. Pak Panji udah masuk. Ibu Linda sudah. DM Ismin. Kalau Ibu ya DM Ismi. Nur Asdianti sudah. Ibu Prepti, Pak Panji, Ibu Linda, Ibu Cika. Itu masuknya di mana, Bu? Joinmyquiz.com. Join, tulisannya join. Di Google Classroom apa di mana? Bukan, Bapak buka browser aja, di browser tuliskan
join myquiz.com. Ibu Niken sudah mau ajan juga di sini ya. Kalau di sana malah sudah kali ya, di Indonesia bagian tengah atau timur, apalagi di timur. Siap Bu, dimulai. Belum masuk sebelum. Belum masuk semua Ibu, tunggu bentar Bu. Itu ya, bilang dimulai Pak Panji ya. Karena Pak Panji sudah. Imadudin. Namanya banyak yang mirip-mirip nih. Pak Hari Kurniawan sudah. Edi Nugraha sudah. Dwi Kurniawan sudah. Ini nunggunya Bu. Ya. Deg-degan nunggunya. Lah ini kan cuma main-main doang Bapak. Masa deg-degan? Pak Iwan Gulo sudah, Ibu Eti sudah, Ibu Eti Sumiati. Ada 13, masih ada yang mau bergabung di kuis? Atau lagi proses? Ibu Mesriani Tampang udah, Muammar, Pak Muammar. 15, 16, 17, 18. Pak Chandra. Pada buka WA-nya dibuka, itu sudah ada linknya, tinggal klik aja. Oh tuh di WA katanya sudah di. Siap Sudah di Kakak. share, Pak Najmudin. Ada WA grup ya, WA grup kelas gitu ya. Bagus tuh. Pak Nofrizal. Sudah 18, masih ada yang mau bergabung? Masih ada kayaknya Bu. Bentar lagi Bu, 5 menit. Ya. Kodenya apa Bu? Bimbo. Ya. Kodenya apa ya Bu? 491201. 6 digit ya Bapak. 491201. Pak Akbar Kadapi sudah bergabung. Pak Dimas. Pak Ferry. Pak Hamzah Fansyuri. Pak Murtadi. Satu menit lagi ya. Ini sebentar aja kok kuisnya. Nggak banyak. Nggak sampai 10 menit. Pak Randi, Pak Tabai. Kalau Pak Randi ini di Tangsel ya? Iya Bu.
Oh iya, Tangerang Selatan ya. Sekarang di mana Pak posisi? Sekarang di DP MPTSP, Bu. Oh, iya, pelayanan terpadu satu pintu ya. Iya, Bu. Itu sudah pakai gimana tuh Pak? OSS. Kaitannya dengan OSS gimana tuh Pak? Suaranya nggak keluar. Suaranya Pak Randi nggak keluar. Oh, ini, permasalahannya itu lebih kepada ini Bu, dinas teknis Bu. Oh. Tetap menggunakan sampai saat ini kita tetap menggunakan OSS Bu, cuman lebih kita pada hal yang bersifat teknis saja sih Bu. Gitu. Jadi sinkronisasi antara aplikasi OSS dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian, nah ini yang masih kurang maksimal. Oh iya, harus ada interoperability ya. Dan puncaknya hari ini Bu, tadi siang di MK diputuskan inkonstitusional UCK Bu. Apa itu? Undang-Undang Cipta Kerja sudah diputus MK tadi siang Bu. Oh gitu. Inkonstitusional, dikasih waktu 2 tahun untuk perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, Iya, karena ASS itu kan tadinya untuk mempermudah sebagai ini yang Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Kan sekarang dipermudah katanya. Cukup ya kayak UMK itu kan cukup ini aja ya, kayak nomor induk berusaha. Itu sebenarnya sudah nggak perlu yang lain Pak Randy. Oke, saya mulai aja ya. Kita paling sekitar ya 6 menitan kayaknya, nggak sampai 10 menit. Saya mulai.
ada 32 ya yang berpartisipasi di dalam kuis hari ini. Oke, Ibu Cika udah selesai ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu Cika udah selesai. Cepet banget. Masih ada waktu 2 menit lagi deh. 3 menit lagi. Ibu Linda memimpin, Pak Aryo. Pak Aryo dan Ibu Cika sudah selesai. Masih ada 2 menit lagi. Pak Hamzah nih menyodok ke atas. Satu menit lagi. Oke, waktunya selesai. Oke, selamat untuk Ibu Linda, Pak Dwi Kurniawan, dan Pak Saifanur. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi di dalam kuis pada sore hari ini ya. Pak Najmudin belum berhasil kayaknya ya. Tadi ikutan nggak? Ikutan nggak Bapak? Oke, tadi ikut Bu, ikut. Mata saya nggak kelihatan Bu, nggak kelihatan mata saya. Matanya rabun. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, pertemuan pada hari ini cukup sekian ya. Di sini sudah, selain hujannya deras, sudah mulai ini suara ini ya, karena dekat masjid di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Semua materi saya sudah share di Google Classroom, kecuali ada beberapa yang baru mau saya share ya terkait dengan materi 2 materi lagi yang belum saya share di situ.
Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini, termasuk partisipasi dalam mengikuti kuis. Ya, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Salam, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat beristirahat. Ya.